Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Kupas Malam bersama gue Mahfud. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih setia di channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Di episode Kupas Malam kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang merupakan salah seorang sahabat gue sendiri. Jadi dia itu teman sekolah, teman kuliah dan teman main juga. Jadi sejak dulu, ia ini adalah seorang yang memang aktif di berbagai macam kegiatan. Dari sekolah, bahkan sampai sekarang pun masih sangat aktif di berbagai kegiatan. Dan menurut ceritanya, dari salah satu kegiatannya, ia memiliki cerita misteri yang belum pernah diceritakan oleh siapapun. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Langsung saja kita kenalan dulu dengan narasumbernya. Selamat malam. Selamat malam, bro. Edo. Waduh, Mahfud Okono. Ngopi dulu. Mahfud Okono. Kopi dulu. Long time no see, Mahfud. Enak nih kopinya. Enak lah. Jadi gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kan sehat dulu lah itu. Jadi bro, kegiatannya apa nih sekarang nih? Untuk kegiatan sekarang nih, kegiatan sekarang sih masih aktif di ojek online ya gitu. Dan kebetulan sih untuk sekarang dikasih amanah anak-anak sih jadi ketua umum YRC Lampung, unit reaksi cepat Lampung gitu loh. Jadi koordinasinya ketika emang ada laka di jalan, khususnya untuk driver ya gitu, mitra driver ya gitu. Ya kalau dari dulu sampai sekarang ya masih aktif untuk membantu sih gitu, aktif untuk membantu rekan-rekan yang lain sih gitu loh, karena gue berpikir sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain sih gitu. Tapi udah berapa lama sih yang terbaru ini yang ojek online? Gue aktif di ojek online tuh mitra 2018 ya gitu loh. Tapi kalau untuk aktif koordinasi di komunitas tuh 2019 lah. 2019 sampai sekarang. Soalnya kan kegiatan lu banyak banget nih dari sekolah itu dulu tuh. Seingat gue tuh waktu SMP itu apa ya? Kayak lalu lintas itu apa itu? Dulu itu apa ya? PKS. PKS. Bukan ini ya, tapi patroli keamanan sekolah. Iya, patroli keamanan sekolah tuh. Jadi gue inget tuh kalau pagi itu zaman sekolah dulu pasti di depan tuh. Anjay. bukan minta uang parkir ya gitu, bukan gitu, tapi ngebantu polisi lah, polisi cilik lah. Nah itu SMA itu yang gue tahu kan apa ya, pecinta alam tuh ya. Oh iya. Sampai memang kita ketemu lagi tuh kuliah. Itu memang lu ikut Mapala kalau nggak salah itu ya. Sebenarnya sih bukan di Mapalanya gitu loh, tapi masih di Sapalanya gitu loh. Tapi masih aktif untuk naik gunung gitu loh, aktif untuk pendakian, aktif untuk ya untuk alam dan sekitar lah. Tapi kan karena komunitas pecinta alam itu kan banyak ya gitu loh. Jadi kita koordinasinya bagus gitu loh. Nggak cuma hanya di Mapala aja gitu loh. Tapi ya karena emang gue besar di situ, gue ngebesarin ikatan alumninya sampai saat ini gitu loh. Jadi kemana-mana pun gue masih tetap pakai bendera yang lama. Masih bendera lama. Dan menurut telik sandi gue nih ya. Waduh, telik sandi. Gue telik sandi nih. Kita ini kan satu grup tuh, ada di grup sekolah lah, SMP gitu kan. Gue suka share gitu kan, video atau apa. Nggak ada tuh lu respon apa namanya. Oh, gue mau cerita horor nih, tapi gue ketemu teman itu si Edo tuh katanya, ada katanya. Gue satu grup nggak ada tuh dia cerita. Ada dia, dulu dia pernah ikut kegiatan kayak apa ya, kalau istilahnya uka-uka mas. uka. Nah sebenarnya cerita horor apa sih sebenarnya yang akhirnya lu mau cerita? Kalau cerita horor sih dibilang banyak enggak gitu loh. Ada beberapa lah gitu loh. Ada beberapa yang menurut gua itu bisa jadi pelajaran lah gitu. Bisa jadi pelajaran kita yang hidup gitu loh. Karena kan horor itu banyak apa ya? Banyak yang
berasumsi bahwa horor tuh menyeramkan gitu loh, horor tuh menakutkan gitu loh. Karena tersugesti horor tuh menakutkan, menyeramkan, jadi orang membuat stigma horor tuh jadi kurang bagus terus. Tapi sebenarnya ya enggak juga gitu loh. Tergantung kita nyikapinya. Yes itu. Jadi paling horor sih kalau lu lagi sendiri tiba-tiba bayangan mantan lewat. Wah itu paling horor sebenarnya bro. Oh ya, gue mau ngingetin buat kalian yang ingin menjadi narasumber atau yang memiliki cerita dan ceritanya ingin diceritakan di salah satu playlist kami yaitu Radio Misteri, langsung saja gentayangin Instagram kami di @kupasmalam.id. Dan buat kalian yang ingin mendengarkan salah satu playlist kami tanpa iklan, langsung bisa kunjungi Spotify kami. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Nah, jadi yang mau diceritain menurut lu dari semua kegiatan-kegiatan lu itu apa nih menurut lu yang wah ini mesti gue ceritain, kan belum pernah lu ceritain nih sama orang-orang. Jadi baru tahu hari ini. Waduh, mungkin apa ya, dibilang bisa ngerasain juga enggak juga, dibilang bisa ngeliat enggak juga gitu. Tapi semua itu bermula zaman gua SMP sih itu, SMP. Jadi pas begitu SMP, ini benar nggak pernah gue cerita ke siapapun gitu. Dari zaman gue SMP tuh, gue pernah di Jogja tuh, karena gue asli Jogja ya gitu. Bokap nyokapnya emang asli Jogja gitu loh. Jadi kalau dibelah darah gue emang Mataram gitu loh. Masih turunan Sultan Mataram. Yes. Jadi pas gue di Jogja tuh disuruh ke makam Mbah Kakung. Bokapnya bokap gitu. Tapi posisi bokap masih di Lampung, cuma monitor lewat telepon aja kan gitu. Nanti kalau lebaran, kebetulan karena pada saat itu gue sendiri ke sana gitu loh. Main ke sana sendiri, pengen ngerasain tuh lebaran, puasa dan lebaran di sana tuh gimana tuh. Karena pada fase itu rasa ingin tahunya masih lebih besar lah. Jadi ke makam, pada saat baca doa di makam tuh tiba-tiba ada yang datang gitu. Iya, entah itu halusinasi, entah visualisasi, tapi gue meyakini dan apa ya, hati gue tuh emang ini datangnya orang ini emang ada gitu loh. Yang notabene bukan dari rombongan peziarah gitu loh, bukan dari keluarga-keluarga gue yang datang gitu kan. Jadi pas ada saat lagi ngaji itu tiba-tiba datang, gue agak merinding sih gitu. Itu orangnya kecil pakai baju surjan. Jadi surjan itu baju Jawa yang garis-garis lurik-lurik itu namanya baju surjan gitu loh. Terus celana batik gitu loh. Celana batik sama ada 2 orang kakek-kakek ya gitu loh. Pas gue balik dari ziarah itu, gue ke tempat nyokap gue. Itu kan tempat bokap. Terus balik ke tempat nyokap. Pas jalan kaki, karena dulu nggak ada ojek online gitu loh. Jadi masih jalan kaki gitu. Jalan kaki, itu orang yang di makam gue itu ngikutin. Yang lain tahu nggak tuh? Nggak tahu. Dan lu nggak cerita? Nggak. Gue cerita sama almarhum bokap gue. Jadi pas gue balik ke Lampung, gue ceritain tuh gitu loh. Gue ceritain, ini siapa gitu loh. Ciri-cirinya gimana? Kecil, pendek gitu sebokap, agak kurus. Itu kakek gitu, itu Mbah Kakung. Mungkin seneng ngelihat kamu datang, seneng dikunjungin gitu. Tapi tampilannya anak-anak. Jadi kecil itu badannya, bukan kayak bocah, bukan gitu loh. Badannya kecil gitu loh. Fisiknya gitu. Ya kayak orang kurus lah gitu loh. Bokap gue kan emang agak dibilang pendek, ntar ini ngejek lagi. Kan nggak gitu. Tapi sebelumnya lu memang
udah pernah ketemu belum sama Mbak Kakung? Belum pernah sama sekali. Terakhir gua ke Jogja tuh bulan Juli kemarin. Dan ditunjukin fotonya gitu, ditunjukin fotonya sama keluarga besar gua yang di sana karena kemarin ada yang nikahan kan sepupu gua. Tunjukin ya ini gitu, ini orang yang gua lihat. Persis gitu loh. Dan itu kejadian kalau dari zaman gue SMP kan lama banget ya gitu loh. Gue lulus SMA 2005, ini 2022. Gitu loh. Itu udah berapa belas tahun gitu loh. Kalau dikurangin lagi berarti kisaran 2002. Berarti 20 tahun lah gitu loh, 20 tahun yang lalu gitu loh. Itu dari 20 tahun yang lalu. Kok sama gitu? Ya gue cuma ngebatin tanpa gue ngomong ke yang lain gitu. Karena pada saat itu gue cuma cerita sama bokap gitu, gue cerita sama bokap. Nah itu pertama kali ya yang kejadian di gue dan yang gue rasain gitu loh. Oh ternyata gue itu ada gitu loh. Selain Tuhan yang saya sebut dengan Allah gitu loh, ternyata ada gitu loh. Tapi setelah itu lu jadi peka apa enggak sih? Apa memang bisa lihat dari kecil itu atau gimana? Dibilang peka sih nggak terlalu ya gitu loh. Tapi impact dari situ, mobilisasi orang-orang yang seperti itu di sekitar gua jadi makin kayak banyak gitu loh. Jadi kalau gue bilang peka kan apa ya, dari jauh juga bisa, oh ini ada ini enggak gitu. Tapi cenderung gue lebih merasakan kok, oh ternyata di sini kayak ada ini nih gitu loh, ternyata di sini ada ini gitu loh, meskipun nggak secara jelas gitu, tapi gue merasakan gitu loh. Ya kayak kita lah gitu loh. Gue duduk sini, lu duduk situ kan gitu loh. Oke, ada yang merhatiin gitu. Nah benar gitu loh. Kan meskipun tanpa gue lihat secara langsung, tapi gue menyadari akan kehadiran lu gitu loh, lebih ke arah sana. Tapi kalau gue melihat secara langsung susah, sampai detik ini pun susah, nggak bisa gitu. Karena ada beberapa orang yang, lu kan bisa ngeliat, gue nggak bisa ngelihat. Kalau pengen disuruh atau diminta tolong sih di situ lihatin ada apa, emang gue nggak tahu gitu loh. Emang nggak tahu gitu loh. Tapi kepekaannya itu lebih kepada ketika gue jalan, oh ternyata ada mobilisasi. Nah mobilisasinya ini yang kerasa banget gitu loh. Sampai paling menarik itu, lu tau gue doyan naik gunung kan gitu, doyan jalan-jalan lah, intinya gue doyan jalan-jalan. Gue suka naik gunung karena penasaran mungkin pencarian jati diri ya pada saat itu kayak gitu loh. Jadi ada satu gunung di di kota, di provinsi inilah, di provinsi Lampung tuh namanya Gunung Rajabasa, puncaknya Puncak Kapa namanya. Dulu sih yang gue tahu dia MDPL-nya meter di atas permukaan laut itu 1280. Tapi benar-benar dihitung dari pantai karena kan dia dekat pantai. Ya. Itu loh, dekat Bakau kan ya. Itu gue 7 kali naik gunung Rajabasa, 5 kali nyasar bro. Tam. Lu bayangin bro, 7 kali naik gunung, 5 kali nyasar. Mungkin kalau sekali aja, 2 kali nggak apa-apa. Seharusnya ya lu 3 kali naik gunung yang sama, ya lu tahu jalan 70% kan itu kan. Rasio 70% ya menurut gua tinggi ya. Ya tinggi lah gitu. Untuk orang yang doyan jalan, yang nggak cuma sekali ke tempat itu gitu. Apa itu yang nyebabin ini? Yang 2 kali nggak nyasar, itu yang pertama kali gue diajakin senior gue, gitu loh. Ini kejadian pas kapan nih? Yang pertama kali? SMA. Ini yang belum nyasar ya? Ini belum nyasar. Itu zaman SMA bro, zaman gue kelas 1 lah gitu loh. Jadi kan kalau untuk mendapatkan selayar gitu loh, itu syaratnya harus mendaki beberapa gunung gitu loh, di era itu gitu loh, gitu loh. Jadi gue ngikutin senior gue ya mungkin karena kurang peka juga pada saat itu, jadi ya enjoy aja gitu, nggak nyasar nggak apa gitu loh. Pendakian kedua itu gue kelas 2 SMA tuh. Jadi
kelas 2 SMA itu naik, perasaan nggak lewat jalan ini gitu loh. Gue nggak pernah lewat jalur ini gitu loh. Tapi kok lewat, pas udah diputerin 2 kali, kok sama tempatnya. Begitu lu udah nyasar, naik, begitu naik, kok malah begitu berhenti, malah di tempat yang sama lagi. Tapi di antara yang pertama dan yang kedua itu trek lewatnya lu sama? Sama, jalurnya sama. Apa gitu yang loh. membuat nyasar? Kalau untuk yang lu tahu lah yang kalau pada saat itu gue kurang begitu paham pada saat itu ya, gitu loh. Nanti pada saat terakhir di pendakian yang terakhir, gue baru paham semuanya, gitu loh. Tapi kan ini ngerunut aja nih ceritanya nih, gitu loh. Ngerunut aja nih, gitu loh. Pendakian ketiga tuh pas 3 SMA, itu nemenin adik-adik kan. Gue berangkat malam. Nih sama anak-anak nih, gitu loh. Judulnya sama lah, Kupas Malam apa? Kupas Malam. Gue berangkat malam, naik bis gue naik bis itu dari Kalibalok. Ya. Kalibalok itu ongkosan goceng dulu bro. Lama banget itu. Benar. Jadi ongkosan bis itu ongkosan goceng. Turun di Tugu Raden Intan. Tugu Raden Intan, kalian tahu nggak lo? Yang patung Raden Intan yang begini pinggir jalan itu, nah. Oh, yang di jalur 2. Iya. Benar. Itu. Jadi itu jalan kaki dari bis turun itu sampai shelter itu kurang lebih 4 sampai 6 jam jalan kaki. Itu gue turun itu kisaran jam 8 malam. 9 malam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu loh. Ternyata gue sampai ke situ pada saat sarapan. Anak-anak sarapan, gue baru sampai. Gitu harusnya loh. Ditempuh harusnya itu cuma 4 sampai 5 jam tuh udah tembus gitu loh. Jadi udah ganti hari kisaran jam 2 lewat. Oh enggak, itu pindah jalur gua. Yang tadinya lewat Wai Belerang, gua lewat Sumur Kumbang. Kan ada beberapa jalur tuh gitu loh. Nah, gua lewat Sumur Kumbang. Nah, di sumur ini agak ngeri juga gitu loh. Jadi lewat Sumur Kumbang, gua harus kalau lihat Sumur Kumbang itu kita ngeliatin makam nih. Makam apa ya? Makam warga biasa atau? Infonya makam Darah Putih, Ratu Darah Putih. Oh, legenda Ratu Darah Putih. Iya, legenda Ratu Darah Putih gitu loh. Jadi emang kalau mau naik itu lewat jalur situ ya harus ke makam, izin. Oh, udah kita ngikutin lah gitu loh. Ngikutin arahan. Nah di situ tuh udah aneh gitu sebenarnya. Aneh gimana? Anehnya tuh pada saat selesai ke makam, pintu makam tuh udah ditutup kunci, toto ngejebrak, brak. Nggak ada angin tuh, itu udah santai banget gitu loh, brak aja. Waduh, apa ini kan? Udah Bismillah lah jalan kan. Jalan. Di tengah perjalanan istirahat. Jadi pas gue lagi nyender, tiba-tiba dari pohon kelapa tuh kayak turun tuh orang. Pakai gaun putih, rambutnya panjang, mukanya nggak enak banget pokoknya. Oh, lu sempat lihat mukanya itu? Iya. Karena posisinya deket gitu loh. Gue lagi nyantai kan, ngeres kan. Terus turun kan, di tengah-tengah tuh. Gue bengong aja kan. Wih, apa nih anjir, kata gue. Terus gue senggol sama kawan gue, ada namanya Entus kan. Tuh, udah biarin aja kan. Udah. Teman lu ngeliat gitu? Lihat ternyata gitu loh, tapi nggak bilang gitu loh. Jalan pakai senter kan. Tadinya gue paling belakang. Gara-gara lihat itu, gue maju dong gitu loh.
gue maju. Itu gue inget banget, itu sekitar 8 orang. 8 orang yang berangkat malam itu ya gitu loh. Satu rombongan 8 orang jalan. Jadi di tengah perjalanan tuh gue ngerasa bener kayak ada yang ngikutin orang tadi tuh yang gue lihat itu. Yang di pohon kelapa tadi? Ya mereka bilang sih sebutnya kunti kadang gitu loh. Orang itu ya gue ngadep kanan, dia ngadep kiri, bro. Jadi ya mau nggak mau kan gue panik rombongan. Ya hadapan dong. Iya. Jadi ya gue jalan, ya gue diem, ya gue bukannya diem, gue pura-pura tegar sih sebenarnya, pura-pura berani gue, gitu loh. Jalan aja tuh, jalan lagi. Terus kawan gue udah nyenggol aja tuh di belakangan. Dia juga ngelihat berarti? Iya, jadi kayaknya ingat cuma 2 orang deh di rombongan itu. Terus jalan. Menjelang subuh, gue inget banget tuh. Gue menjelang subuh itu, pokoknya udah mau menjelang subuh lah ya. Udah mau menjelang subuh. Tiba-tiba kayak ada yang mau masuk rombongan gitu loh. Apa itu? Orang, teman kita juga yang kan jadi posisinya udah ada yang ke base camp duluan. Kita nih nyusul lah, gitu loh. Kita nih nyusul. Tiba-tiba ada orang datang tuh masuk ke rombongan, gitu loh. Lu tahu orangnya, Fernanda itu kan. Si Nanda itu kan emang satu SMA bareng gua. Dia juga kan ikut pecinta alam juga, gitu loh. Nyusul masuk rombongan. Yang gua tahu dia ini udah duluan sama yang pertama, gitu loh. Jalan. Pas matahari terbit tuh orang itu kayak hilang gitu loh. Iya, orang itu kayak hilang gitu loh. Jadi istirahat, yang ternyata yang lain itu nggak ngeliat kalau orang itu masuk rombongan. Cuman lu aja? Cuma gue ternyata sama kawan gue. Pada saat sampai ke base camp, ternyata anaknya lagi main gitar. Freak banget kan gitu. Jadi gue sama kawan gue saat hadapan sambil ngerokok itu. Yang kita lihat ini apa jadi? Beneran itu. Tiba-tiba dia tuh masuk rombongan. Dan ya gue sih ya udah gitu loh. Udah masuk rombongan, jalan, istirahat. Seolah kayak gak ada apa-apa. Tapi gue berdua kawan gue tuh ya senggol-senggolan. Dia diem aja kan gitu loh. Tapi dia orang tuh ngerasa aneh nggak? Lu kan berangkat dari jam berapa tadi ya? 9 kan? Anehnya gimana nih? Mestinya kan nyampainya kan jam... Enggak, dia orang kalau nyasar, dia orang tahu gitu loh. Karena lu kalau ngelihat dari Tugu Raden Intan tuh, ngelihat Gunung Raja Basah, jauh banget cok. Serius dah. Kayaknya udah deket ya. Wow, jauh itu bro. Tapi di era itu ya fisik masih kuat-kuatnya gitu loh. Nah itu serem tuh. Jadi terus gue lulus. Naik lagi gue sama organisasi yang sama gitu, ngawal adik-adik gitu kan. Itu yang keempat. Keempat. Ya itu juga tuh diputar sampai 3 kali di tempat yang sama. Itu lewat tempat yang sama lagi kan? Lewat jalur Sumur Kumbang, tapi gue nggak ngeliat itu kuntinya, kagak gue lihat gitu loh. Tapi ini jalur gue disasarin gitu loh, diputer-puterin gitu loh. Disasarin gimana? Jadi misalkan kemarin lihat sini nih gitu loh, jalan kan kita gitu. Ternyata begitu jalan istirahat kan, ngeres gitu. Begitu ngeres, kok sekitar kita ini kayak tempat yang pertama yang udah kita lewatin gitu loh. Dalam artian kita jalan ngeres nih, terus jalan lagi kan gitu loh, ngeres lagi kan. Nah pas ngeres ini ini tempat yang malah kayak mundur gitu loh. Kok ini kayak tempat yang tadi ya gitu loh. Tapi secara jalur itu memang
Banyak apa memang itulah jalurnya? Jalur ada banyak. Ada beberapa, tapi jalur itu ngemuara loh gitu loh. Ngemuara dia. Dan ternyata kalau pada saat itu kawan gue kencing dong. Pipis sembarangan. Kencing mana itu deh? Katanya sih di deket pohon, deket batu, deket sana. Entah lupa disiram, entah kayak mana gitu. Kayak nyiramnya. Kan, kata gue pokoknya dia kebelet lah. Nah ya kebelet lah gitu loh. Kencing lah tuh. Waduh kata gue, ada-ada aja lu bocah kata gue. Terus ya itu 2 jaman tuh nyasar lumayan juga. 2 jaman gimana Mas? 2 jaman tuh diputer-puterin situ-situ aja gitu loh. Nggak, gue mikirnya 2 zaman. 2 jaman gitu, bukan 2 jaman gimana jaman. Gitu loh. Udah kemana-mana. 2 jam 2 lah. jam, lebih 2 jam. Iya, 2 jam. Terus sampai juga tuh ke shelter kan gitu loh. Itu yang keempat, yang kelima itu gua ngawal anak Palembang, pendakian massal kan gitu sama anak-anak napal yang lain gitu loh. Rame itu ngetrek, itu nggak nyasar tuh karena kita ngetrek pagi sampai puncak itu malam gitu loh. Jadi karena rame orang ya saving lah gitu loh. Yang anehnya kalau di puncak itu kalau kita malam, kalau yang beruntung itu bisa dapat itu di Gunung Rajabasa itu kayak ada danau, mereka bilangnya danau, sumber gue sih itu sumur ya gitu loh. Jadi kalau yang beruntung lu dapat air di sumur itu bersih. Karena air di Gunung Rajabasa itu udah nggak ada lagi kalau di puncak. Gitu terakhir tuh diambil di shelter. Jadi lu ngebekal air tuh dari shelter ngebawa air sampai puncak kan gitu loh. Jadi kalau yang di sana itu ya entah mitos atau apa gitu loh. Itu kalau dapat yang rezeki airnya bagus gitu loh. Bening. Bentuknya gimana? Kok bisa sebut danau? Ya segini lah, ya kayak sumur agak gede dikit lah gitu loh. Tapi di semen gitu atau gimana? Enggak di semen lah. Kayak tanah dia tuh. Cuman berbentuk kayak kubangan. Ya. Gitu. Biasanya memang kotor. Ada yang lihat malah itu nggak ada air. Bisa gitu ya? Nggak tahu dah. Karena pada saat itu ada yang datang nyari air tersebut untuk obat bapaknya. Pas gue sampai puncak itu ternyata ada yang ikut gitu loh. Ngambil air di sana untuk obat katanya. Siapa yang ikut? Di luar rombongan kita. Gitu loh. Tapi kebetulan pada saat yang sama ada yang awal orang sana gitu pas. Orang apa bukan? Orang, gitu loh. Jadi dia dari daerah mana gitu gue lupa gitu loh. Dia dikawal sama penduduk sekitar gitu loh, ataupun relasi dia lah gitu loh. Nah kebetulan pas puncak ketemu gitu loh, ngobrol kan, tanya buat apa Mas? Buat obat bapak saya sakit. Dapat air? Dapat airnya bening bagus. Bingung juga. Gue juga bingung. Beneran gitu. Yang keenam itu nyasar biasa juga sih gitu loh. Nyasarnya ya gue pikir kan itu kita udah naik sini berapa kali lah gitu loh. Gampang bukan itu, gampang lah itu. Nah kata-kata itu gitu, kata-kata gampang itu mah gitu kata kawan gue kan. Nah nyasar nggak gitu. Ya ternyata nyasar juga. Dari awal belum berangkat ngomong gampang gitu lah. Ternyata poinnya lu nggak bisa meremehkan. Toto Kromo dari awal tuh emang harus bisa dipakai gitu loh. Nggak ada gunung yang bisa ditaklukin sebenarnya. Oh iya, yang ngomongin masalah ngeremehin itu gue sepakat sih. Jadi memang ada narasumber gue yang sempat camping tuh. Camping seru gitu di Gang Wewe Gombel itu dia. Ya itu sompral juga tuh. Oh di sini apalah nih gunung itu. Ternyata memang ini kejadian juga ya kalau. Ya nggak bisa diremeh. Ngomong. Yang terakhir itu ramen tuh. Ramen anak-anak gue juga gitu. Ramen nyater mobil dari sini. 2 mobil.
Ini yang ketujuh ini. Yang ketujuh ini yang terakhir. Nyasar juga. Nyasar juga. 2 mobil angkot full. Kita itu berangkat dari sini. Berangkat pagi, siang? Berangkat sore dari abis asar gitu loh. Kan hitungannya kalau sini asar sampai sana kan sebelum maghrib. Sampai mana? Sumur Kumbang. Sumur Kumbang itu sebelum maghrib gitu loh. Karena kita kan lewatnya Sumur Kumbang pada saat itu. Lewatnya lurus Sumur Kumbang terus ya? Iya. Nyasar lagi. Aduh, gua nggak tahu tuh. Jadi gini, pas maghrib, kawan gue ternyata ngokin. Minum dulu gitu loh. Minum dulu lah. Wah, biar kuat kata doi kan gitu loh. Sugesnya gitu ya? Ternyata kebanyakan. Ternyata kebanyakan. Pada saat jalan, doi muntah. Muntah di batu. Salah satu, ada batu di Jadi sama kayak yang kencing tadi? Mirip. Jadi batu itu dimuntahin sama dia. Weh. Dan itu nggak ngomong sama kita gitu loh. Karena udah duluan aja. Karena emang kan kita ngebagi berapa orang sih gitu loh. Ternyata pas dia di belakang tuh dia wek dulu gitu loh. Nah, itu jalan tersisa itu 1, 2, 3, 5 orang. 5 orang terakhir termasuk kawan gue yang muntah tadi kan. Nah 5 orang ini sebenarnya udah dibilang senior juga gitu loh. Yang notabene apal banget itu jalur lah beberapa orang. Bahkan lebih dari 7 kali. Bahkan lebih dari 7 kali gua naik gitu loh. Karena pengalaman dia orang ya sampai ya Kerinci udah gitu loh. Terus mana Semeru udah, ada orang beberapa gunung di Pulau Jauh sudah gitu loh. Sudah didaki sama mereka sama adik-adik gua gitu. Dan ternyata pada saat ikut rombongan gua nih gitu, sampai ngomong gue baru ini bener-bener ngerasain namanya naik gunung. Takut bro. Apa yang ditakutin? Jadi itu 7 kali muterin di tempat yang sama juga. Sampai gue buat string line, udah pening kan gue, udah 4 kali nih, masa di sini terus gitu loh. Gue buat string line lah. String line itu garis jalur. Iya. Jadi kayak polis line gitu lah gitu loh. Kita siap tali emang gitu loh, siap tali yang gampang dilihat gitu loh, yang ada highlightnya gitu loh. Ya warna-warna stamp gitu lah ya. Itu sampai ditaliin gitu loh. Wah udah ditaliin bakal aman gitu loh, bakal aman. Ternyata pas jalan istirahat, pikir udah jauh kan gitu loh. Pas depan mata, kok kelip. Ini mah jalur tadi loh, ngapain kita naik gitu loh. Sampai iya nggak tahu lah, gue juga bingung. Sampai kawan gue tuh salah apa, habis ngaku ujung-ujungnya gitu loh, ngaku bahwa kalau anak itu pernah muntah gitu loh. Bukan pernah muntah, emang muntah gitu loh. Sampai mikir kan, kita masih bawa keril kan gitu loh, masih bawa keril. Di keril itu emang logistik ada gitu loh. Logistik ada, tenda ada, segala macam. Udahlah, mentok. Ini kalau sampai jam 2:30 nggak tembus, karena itu notabene itu luar akal saya tuh, sampai 4 jam lebih gitu loh. Ini harusnya kan sebelum jam 10 itu sudah sampai gitu loh. Udah sampai base camp gitu loh. Ini sampai jam itu sampai jam 2-an. Buset. Sampai jam 2-an. Gue ingat itu sampai jam 2-an. Ketemu shelter itu, ketemu rombongan yang lain tuh sekitar jam 3:30 gitu loh. Itu masih jalan bro, masih jalan gitu loh. Terus ada kawan gue yang bagus sih sebenarnya. Jadi udahlah, ada air sisa dia ngambil uduk gitu loh, ambil uduk. Ya entah dia sholat malam, entah sholat hajat, entah apa kan gitu loh. Tertunjuk lah ya. Gitu loh. Terus ya alhamdulillah ketemu jalurnya gitu loh. Kok ini ada air ya? Perasaan kita tadi betul-betul kagak ada air gitu loh. Jadi kayak ada air ngalir itu dari atas gitu loh. Jadi tampias air itu kita ikutin kan. Oh kalau ini air ini pasti deket sama sungai gitu loh. Kita pun kalau mau nge-camp
ketersediaan air aman gitu loh. Carilah. Disusur, ketemu rombongan malah. Sampai kawan gue gedek-gedek. Di total berapa jam jadi itu? Gue nggak tahu dah gue. Kalau berangkat dari itu habis maghrib, anggaplah maghrib itu jam 6 kan gitu loh. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 8 jaman. Gitu loh. Serius itu. Nggak kebayang tuh kalau 8 jam. Terus sampai base camp tuh itu berlanjut gitu loh. Jadi buka tenda nih, istirahat kan gitu loh. Jam berapa nih nyampe? Sekampatan gitu loh. Sekampatan dia orang udah buka tenda kan gitu loh. Nah, gue mau rombongan yang terakhir juga buka tenda kan. Istirahat lah gitu loh. Istirahat. Tahu di tenda itu kayak ada ular gitu loh. Di bawah tenda. Itu kayak ada binatang melata. Terus naik itu emang ketara gitu di tenda itu. Dipukulin lah sama anak-anak kan. Wah. Giliran diangkat tendanya kagak ada apa-apa. Wah, kata gue, apa ini? Waduh, kata gue. Tapi ya udahlah, mikir positif aja lah gitu loh. Ya kalau salah ya kita minta maaf kan gitu loh. Jadi poinnya, lu kalau mau ke hutan, ke gunung, tata krama itu emang harus dipakai bro. Gitu loh, nggak boleh. Bukan cuma dijaga. Bukan cuma dijaga, tapi emang dijalanin gitu loh. Bukan di situ aja sih, bukan di gunung aja sih, tapi ya semuanya. Kenapa sih ya? di ilmu kita adab tuh lebih tinggi dari ilmu? Ternyata emang gue setuju. Itu emang dipakai di semua lini gitu. Mau sepinter apapun kita kalau adabnya ya minim ya. Yes, itu. Dan cerita itu nggak bakal hilang dalam ingatan gua gitu loh. Terus kira total 70% ya, lu 7 kali naik gunung, 5 kali nyasar. Tapi gue mau tanya gini deh, kan tuh udah naik di Gunung Raja Basa berbagai gitu. Gunung lah ya, termasuk yang di Jawa tuh. Emang karakteristik di Jawa sama di Sumatera itu apa sih bedanya? Kalau dari perspektif gue sih, kalau di Jawa emang karakter gunungnya tuh treknya tuh agak landai ya, gitu, agak landai karena ya mungkin karakteristik di gunung sana gitu loh. Muter gitu apa gitu? Iya, muter dia. Dia jalurnya muter. Jalurnya muter gitu loh. Meskipun dia nggak muter tapi emang dibuat jalur itu landai gitu loh. Kalau di Sumatera khususnya di Lampung ya, karena gue banyak mendakinya di Lampung. Itu begitu lu jalan bonus itu jarang gitu loh. Langsung tanyakan Masya Allah pokoknya. Jadi langsung set gitu? Enggak langsung set gitu, enggak. Tapi emang nguras fisik banget. Makanya banyak anak-anak kalau mau lomba lintas segala macem gitu, yang notabene di luar Lampung ya gitu. Itu dorong latihannya untuk speednya di Gunung Raja Basa. Kan emang ada lomba lintas gunung ya gitu loh. Dia nggak bawa keril gitu loh. Dia cuma buat tas kecil rangsak lah gitu. Itu lari gitu loh. Lari ataupun jalan cepat gitu. Karena kan cepat-cepatan sampai titik yang dituju lah, ataupun finish yang sudah ditentukan kan gitu. Jadi di Gunung Raja Basa itu loh ya? Iya, setahu gua sih, sepengetahuan gua, nggak tahu kalau gunung yang lain ya. Soalnya pada saat itu gua ketemu beberapa orang tuh. Pas ditanya mau kemana bang? Mau naik ke Gede Pangrango ataupun ke Gunung Jawa. Ternyata ada lomba. Karena ada lomba gitu loh. Gitu lah. Raja Basa ini masih gunung yang nomor 3 lah kayaknya ya. Bisa dibilang gitu. Kayaknya Pesagi deh Lampung. Pesagi, ya, Tanggamus. Sawaran juga ada gitu. Jadi memang treknya itu ya. Treknya itu. Mereka secara jalur ya memang apa ini kali ya kalau jalur Raja Basa oke punya lah pokoknya. Itu binatang-binatang satwa liar masih banyak. Itu menarik sebenarnya, menarik ya. Jadi almarhum bokap itu jadi salah satu pionir PDAM Tirtayasa. Kalau di sini kan di Bandar Lampung tuh PDAM Wairrilau. Gitu. Jadi bokap itu dulu salah satu bukan founder ya gitu, tapi salah satu pekerja angkatan pertama yang mencari jalur air untuk kebutuhan masyarakat sekitar
Sampai adanya PDAM Tirtayasa. Nah, almarhum bokap ini ternyata emang sering naik Raja Basa gitu loh. Dia tahu gitu loh. Dia tahu. Nah, itu horornya bokap tuh, dia pernah cerita gini. Dia sama orang naik gunung Raja Basa nyari jalur air. Dulu di Raja Basa masih ada harimau Sumatera, Panthera tigris. Itu emang ada gitu loh. Di beberapa gunung di Lampung dulu emang masih ada kan gitu loh. Karena perburuan liar itu punah. Tapi di zaman bokap gua dulu itu masih ada. Jadi begitu dia lagi naik, itu kan radius berapa puluh meter, aroma bangke mulutnya harimau tuh kecium. Gitu. Iya. Dia sama kawannya tuh berdua. Terus panik dong. Panik kan? Panik dia. Begitu panik, mau ngambil jalur pulang, ketemu orang. Almarhum bokap nanya, Mas, kalau jalur ke posko lewat mana ya? Ikuti saya. Diikutin tuh tanpa banyak ngomong. Ngikutin kan. Pas sampai posko ternyata orang yang merinding. Orang yang nganter dia nunjukin jalan pulang adalah orang yang hilang dan belum ditemukan. Dan itu bukan kejadian 1-2 kali, bro. Di beberapa gunung bahkan ada yang seperti itu sampai detik ini. Gitu loh. Di Semeru tuh banyak makam di Semeru, Gunung Semeru tuh, karena banyak yang meninggal juga dan nggak ditemukan. Biasanya plakatnya itu ditaruh itu di tempat barang-barang dia terakhir ditemukan, gitu loh. Itu only God know, beneran. Wah, serem juga ya. Wah, bener dah, gitu loh. Gue memang belum pernah naik gunung sih. Tapi terakhir pernah naik gunung. Oh iya, gue nggak pernah tuh. Kalau ditanya ya pengalaman paling berkesan, ya kalau gue pribadi ya Raja Basa. Puncak paling bagus kalau gue pribadi ya, karena kan perspektif orang beda-beda gitu loh. Puncak paling bagus di mata lo gunung gitu. Puncak apa? Raja Basa tetap. Gitu loh. Apa view-nya apa sih? View-nya samudra, bro. Jadi lu udah sampai atas, lu ngeliat lampu laut itu, kapal laut itu langsung samudra Indonesia. Bakau, tapi pelabuhan Bakaunya kagak kelihatan. Gitu loh. Langsung ya lalu lalang itu dia. Indah banget dah, sumpah. Tapi kalau dapat campnya malam ya, campnya malam di puncak. Gitu. Tapi ya fisiknya harus bagus gitu loh. Jangan sesekali lo nggak pakai latihan segala macem, yang ada hipotermia, malah kena penyakit gunung. Itu mungkin buat para pecinta naik gunung tuh, pendaki, boleh dicoba tuh. Salah satu gunung yang cukup ekstrim ya di Lampung itu Gunung Raja Basa tuh. Tuh dicoba tuh. Wah, boleh tuh. Tapi ya ingat gitu loh, jaga tata krama, adab tuh tetap dipakai. Tapi gitu. Tata krama itu bukan cuma dijaga, tapi dijalanin gitu loh. Jadi nggak cuma pesan doang, cuma tagline, cuma slogan gitu kan, gitu loh. Oke, thank you bro atas kunjungannya ke sini. Untuk cerita-cerita horor. Kamu nggak sakit kan? Nanti lah kapan-kapan kalau lu ada cerita horor lagi, mampir lagi lah sini ya. Oke, mungkin season kedua. Iya. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Langsung tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective. Gua Mahfud, selamat malam.